Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Quick tip. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Quick Tips Blender serial Blender 28 untuk pemula ya. Jadi saya ingatkan lagi seperti biasa, untuk teman-teman yang mungkin sudah bisa menggunakan Blender dan kalian bukan pemula banget di dalam Blender 28, silahkan saja tinggalkan video ini, karena ini saya gunakan atau saya buat khusus pemula yang memang belum tahu tentang Blender, khususnya Blender 28. Cuman di sini saya ingin membahas tentang animasi. Mungkin kalau kalian memang belum pernah melihatnya, ya nggak masalah kalian melihat juga, malah saya lebih senang. Lanjut ya. Nah, di sini saya menggunakan objek bola ya. Kalian juga sudah tahu lah ini adalah bola. Untuk teman-teman yang mungkin juga ingin menggunakan bola, itu bisa download bolanya, ada di link deskripsi saya, bisa kalian lihat dan download di situ. Saya upload di Google Drive saya, oke? Jika kalian tidak ingin menggunakan si bola ini, kalian bisa menggunakan Add Mesh kemudian UV Sphere, oke? Oke ya, kalau kalian nggak mau pakai bolanya juga bisa pakai si UV Sphere-nya tadi. Oke. Nah, di sini saya akan langsung saja ke intinya saja. Kita akan masuk ke animation, cuman di sini saya ingin coba perkecil dulu si bolanya ya, scale. Kemudian di sini si sumbu X-nya ini kita anggap sebagai tanahnya ya. Jadi kita G dan Z kita coba tempelkan di sini. Oke, G Z. Oke, sip. Untuk kamera lampu biarkan dulu. Kita masuk ke layout animation. Oke, dan ini adalah layout dari animation. Saya jelaskan secara singkat ya. Ini adalah 3D view kita, di mana kita mengaturnya semua di sini. Ini adalah mode kamera, di mana kita dalam kameranya, ini mana kamera lagi ini ya. Kita dalam mode kamera ini, masuknya ada di sini. Dan ini adalah dropset. Jadi semua record dari pergerakan objek itu akan secara otomatis masuknya ke dalam sini. Oke ya. Ya, semoga bisa dipahami. Contohnya seperti ini. Saya coba tekan I. Nah, itu adalah shortcut untuk memberikan ini, insert keyframe menu. Jadi untuk memberikan keyframe, saya pilih coba location. Oke, saya coba zoom. Nah, di sini akan ada warna kuning. Ini singkat saja, saya tidak terlalu membahas detail karena intinya di sini nanti akan saya buat bouncing ball, animasi bola memantul. Ini sudah saya masukkan keyframe location. Saya coba pindah ke 15, kemudian saya G dan Y, kita geser ke sini dan I, dan saya pilih location karena pertama adalah location. Oke. Jadi kalau kalian geser, nah di sini dia sudah memiliki perpindahan. Ini sudah saya bahas. Jika kalian memang ingin menonton secara detail, itu sudah saya bahas secara detail di Blender 279. Jadi ambil tekniknya saja ya, karena secara teknis itu sama. Bisa kalian klik di atas ini. Oke. Nah, ini saya hapus dulu, X kemudian delete. Kita atur kameranya nanti ketika kita sudah bahas ini masalah rendering ya. Jadi kita fokuskan saja dulu di bagian bolanya. Ini kita anggap saja tidak ada. Ini kita coba perkecil saja seperti ini. Kita fokuskan dulu ke animasinya. Saya coba hidden dulu kameranya biar tidak mengganggu. Klik pada kamera kemudian tekan H. Oke, hidden. Selesai. Kita dari front orthographic ya, hanya dari pandangan depan saja. Untuk N-nya di sini saya buat sampai 100. Oke, paham ya. Jadi ini adalah frame-nya 0 sampai 100. Ini adalah angka untuk frame. Dan aturannya di sini saya menggunakan ini, bisa kalian lihat frame rate-nya adalah 24 frame. Artinya ketika ini berjalan sampai 24 ini, nah ini 24 ini artinya kita hitungannya itu 1 detik ya. Jadi kalau 48 berarti 2 detik ya. Jadi ini sekitar 4 detik lah ya. Oke, nggak usah panjang-panjang lah untuk tutorial singkat. Kita mulai dari keyframe 1. Oke, kalian bisa geser di sini. Jadi semuanya kita menggunakan klik kiri ya. Jadi tidak perlu bingung. Kalau dulu kan kita harus pakai klik kanan, klik kiri sampai bingung semua. Oke, semua pakai klik kiri, tenang saja. Dan jika memang ada pertanyaan silahkan saja tuliskan di komentar, jangan malu-malu. Oke, nah kita langsung saja mulai. Oke, untuk bolanya ini kita akan buat dia datangnya dari sini ya, dari sekitaran sini. Saya coba G dan pindah di sini. Saya tekan I kemudian Load Road Scale. Kenapa ada Load Road Scale? Karena nanti di animasinya itu akan ada perubahan rotasi dan juga skala. Oke, klik. Dan kita juga aktifkan auto keying. Artinya kalau kita aktifkan, tandanya seperti ini ya, biru. Ketika kita membuat sebuah perubahan di dalam objek ini, akan ada menu ini, bisa kalian lihat ya di sini, auto keying on. Itu akan secara otomatis dia merekod tanpa kalian menekan tombol I. Oke, itu lebih mudah. Oke, sekarang kita dari atas ini. Nah, ini ada beberapa teknik sebenarnya. Yang pertama adalah strike ahead. Jadi kita buat per frame-nya atau dengan langsung membuat N-nya seperti apa. Seperti itu ya. Itu juga bisa. Di sini saya ingin langsung ke frame 100. Di sini saya umpamakan dia nanti akhirnya ada di sini pantulannya.
kurang lebih di sini. Nah, ini kalau kalian coba tes penganimasian itu bisa dengan menekan spasi. Nah, di sana bolanya bergerak seperti ini. Dari startnya di situ, endnya di situ. Oke, nah sekarang kita isi tengah-tengahnya. Dari atas ini di frame sekitar 12, dia turun ke bawah, G dan Z. Oke, tepat di sini ya, di tanahnya seperti ini. Dari atas ini, dek seperti ini ya. Mungkin ini agak kita geser ke belakang, G dan X. Jadi agak ada perubahan seperti ini. Kemudian di sini dia memantul lagi ke atas. Nah, ini kan dia ada di bawah nih. Dari sini. Jadi dia memantul ke atas lagi, G dan Z seperti ini kurang lebih ya. Karena tadi tingginya kan di atas ini. Berarti pantulannya itu harus di bawahnya ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia turun lagi ke bawah, G dan Z ya. Jadi sering perhatikan di bagian sini biar kalian tidak bingung. Kemudian ini dia naik lagi, G dan Z seperti ini. Oke, pantulannya jelas lebih rendah. Di sini dia turun lagi di frame sekitar 48, G dan Z. Oke, dan di frame 55 mungkin. Oke, dia naik sedikit. Di frame 60 dia turun. Geser lagi di frame ini 65 dia naik sedikit. Yang di sini dia 70 dia turun. Di 74 dia naik sedikit sekali. Dan di sini dia turun dan dia hanya menggelinding. Oke, nah bisa kalian lihat. Nah, di sini dia belum terlihat pantulannya karena petnya ini harusnya tidak seperti ini. Nah, kita bisa melihat alur pergerakannya itu dengan cara mengaktifkan sebentar. Oke teman-teman, karena tadi saya itu mencoba mencari si motion pad-nya jadi tidak ketemu, jadi saya menggunakan search bar saja karena tampilannya juga berubah. Saya tekan F3, kemudian kalian klik calculate object pad. Oke, kalian klik. Nah, di sini kalian akan diberi pilihan start dan juga end. Kalian buat saja start dan end-nya sama dengan keyframe settingan kalian. Saya coba isi 100 di sini dan oke. Nah, di sini kalian bisa melihat ini adalah track-nya yang dilalui si bola itu. Jadi di sini kan dia turunnya seperti ini. Nah, saya inginnya itu jatuhnya itu dia seperti ini. Jatuhnya itu ke sini gitu loh, bukan ke bawah gitu. Paham ya maksud saya? Nah, berarti kurang lebih di sini itu dia kita geser, kita klik di sini. Oke, jadi dia ke sana, sip. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia tidak terupdate otomatis. Sebenarnya bisa diupdate otomatis, cuman saya belum menemukan di mana tempatnya itu. Mungkin kita bisa update dengan cara F3, calculate. Oke, nah ini sudah bisa kalian lihat perubahannya. Oke, kalau waktunya digunakan untuk mencari mungkin akan durasinya semakin panjang. Di sini langsung saja ya. Jadi saya inginnya jatuhnya seperti ini, tidak seperti tadi. Seperti ini, dia naik. Nah, ini dia kalau turunnya terlalu ke sini kan berarti ini ada dorongan ini. Berarti kan harusnya di bagian ini dia kurang ke sini gitu loh. Saya tekan dulu bolanya, GX kurang lebih sini. Oke. Seperti ini, dia mantul lagi, turun, mantul, turun. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah lumayan ya. Tinggal kita atur ininya, percepatannya ini. Nah, cara mengaturnya, kita ya hapus dulu ya. Ini untuk si motion pad-nya, tekan F3, kemudian tulis saja PAT. Nah, PAT saja sudah ada. Ini bisa kalian klik clear object pad. Oke, hilang. Nah, ini kita bagi. Pastikan di bagian ini sudah berubah kursor kalian. Kalian geser ke sini. Ini kita rubah menjadi ini grab editor. Nah, di sini akan ada sebuah pad juga sama, cuman ini adalah si tampilan kurva dari keyframe-nya. Semoga kalian tidak bingung. Tapi intinya ini hanya untuk basicnya saja. Walaupun kalian tidak paham, tapi bisa mengikuti ini, saya yakin untuk kedepannya kalian pasti lancar gitu loh, nggak mengalami kesulitan. Oke? Nah, ini kita bersihkan dulu. Tekan A untuk menseleksi semuanya, tekan X kemudian clean keyframe. Nah, kita fokuskan di area yang biru ini. Biru ini adalah Z-nya. Z-nya yang artinya dia ini pergerakan dia naik turun itu ya. Nah, oke, dari atas dia turun ke bawah seperti ini, berarti ini harus kita scale SEK. Saya coba perlebar seperti ini. Kita coba lihat perubahannya. Nah, dia dari cepat terus ini turun ke bawah seperti itu. Cuman kan di sini dia kayaknya itu kayak bukan pantulan bola gitu loh ya. Kayak bukan pantulan bola, berarti kita coba. Nah, jadi tadi kan SX-nya dilebarkan ya. Jadi kita ganti SX, kita ciutkan seperti ini. Habis, sampai habis. Jadi kalau kalian lihat, nah dia seperti
keras gitu, mantul ke bawah, dia naik, dia turun lagi. Nah, di sini untuk Z-nya ini juga kita SX lagi, dia naik lagi, dia turun, kita SX lagi di sini. Dia naik, dia turun, kita SX lagi. Jadi untuk bagian setelah pantulan naik itu kita SX seperti itu. Nah, oke, untuk yang bagian atas ini ini coba saya naikkan sedikit ya. Oke. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, di bagian si grab editor ini kalian gerakkan, itu secara otomatis si bolanya ini juga akan bergerak. Oke ya, coba naikkan sedikit saja. Oke. Ini, nah ini naik ini, coba saya sedikit geser ke sini dan SX, coba saya ini perlebar gitu. Oke, sambil kita lihat efeknya. Nah, jadi di atas itu agak melambat. Bolanya agak melambat, turun lagi. Ini berarti kita harus scale lagi, diperlebar. Jadi kalau kalian lihat itu tracknya itu seperti ini. Oke ya, saya perbesar lagi kalau kalian tidak terlihat. Oke. Deng. Oke. Agak naik sedikit. Twing. Oke. Agak naik sedikit. Twing. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk pantulan bolanya. Nah, sekarang kita berikan ini squash and stretch. Jadi bolanya saat memantul itu dia sedikit gepeng, jadi biar kayak kartun seperti itu ya. Ini kita geser kembali ke sini biar ininya terlihat. Oke. Nah, saya kebiasaan ALTA soalnya untuk buat ini berhenti. Jadi tekan spasi untuk playnya berhenti. Oke, kita kembalikan ke frame 1, kemudian kalian klik object transform. Nah, di sini kan untuk skalanya kan sudah terisi nih di sini. Cuma di sini dia kosong karena tadi sudah kita clean. Jadi aman gitu loh. Pastikan di sini itu kosong untuk bagian scale ini karena kita akan men-scale. Hanya ada ini satu saja di bagian depan. Oke. Mulai dari sini kondisi bolanya masih sama dan dia turun di sekitar sini tuh dia agak terskala. Ini coba saya ganti toolsnya menjadi scale. Oke, kemudian ini global menjadi normal agar si scale-nya itu mengikuti posisinya. Jadi di sini di sekitar sini dia, oh ya, ini saya matikan dulu. Oke, sekitar sini dia agak lonjong seperti ini. Saya tekan I, kemudian saya pilih scaling. Kalau ini kalian buka, ini bisa kalian lihat yang bertambah hanya bagian scale-nya saja. Seperti ini. Nah, ketika si bola ini menyentuh tanah di sini di frame 12 ini, dia jadinya seperti ini. Oke, gepengnya itu seperti ini. Oke, ini berarti kan kurang turun ke bawah. Ini berarti kita G dan Z. Oke, tekan I, kita pilih lock scale. Oke. Seperti ini, dia naik lagi. Posisi dia naik ini, dia kembali stretch seperti ini, tekan I, kemudian scaling, begitu terus ya. Jadi seperti ini dia mantul seperti ini. Nah, posisi yang paling atas di paling atas ini dia kembali normal. Nah, normalnya itu kan ada di sini nih. Ini kita bisa duplikat, Shift D, taruh sini. Nah, ini posisi normal. Kita coba lihat efeknya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah agak ya kartun seperti itu loh. Nah, oke. Ini untuk selanjutnya sama di bagian intinya ya, di bagian paling atas ini dia kembali normal. Di bagian ketika akan menyentuh tanah itu dia agak stretch seperti ini. Ini pokoknya bentuknya seperti ini, dia berubah I kemudian scaling. Jadi videonya akan saya percepat setelah ini karena nanti terlalu lama. Oke, ini G dan Y. Kalian bisa perlambat videonya nanti kalau mungkin kalian tidak bisa mengikuti ya. Oke, videonya saya percepat mulai sekarang. Oke, ini video kembali normal. Di sini di bagian yang paling belakang ini saya tidak ingin ada squat and stretch karena di sini itu pantulannya sangat kecil sekali, jadi kita bikin saja dia normal saja bentuknya. Oke, saya coba play lagi dan ya hasilnya seperti ini. Oke, yang seperti itu. Nah, ini yang kurang adalah rotasinya ya kan, karena kalau masa bola kalau memantul dia tidak memutar tetap seperti ini gitu kan. Kita tinggal isi rotasinya. Rotasinya kan sudah ada nih yang awal di sini nih. Sekarang kita coba langsung saja ke N. Kita coba berikan rotasi. R, oke. Kemudian kita rotasi seperti ini. Tekan I, kemudian kita pilih rotation. Kita coba play. Ya, rotasinya kurang kurang banyak gitu ya. Ini coba kita geser ke sini.
pas di tengah-tengah ya. Kita kembali ke 100 lagi, kita rotasi lagi. Rotasi seperti ini, tekan I dan rotation. Kita coba lihat. Masih kurang ya, putarannya kurang banyak. Ini kita geser lagi. Oh sorry. Pastikan ya yang terseleksi hanya di bagian rotasinya saja. Soalnya kan kadang-kadang ini ada keyframe yang ngikut. Jadi nanti malah bikin error. Oke ya. Nah, ini rotasinya kurang banyak. Ini coba kita masukkan lagi ke sini seperempatnya. Ini berarti tepat di tengah-tengahnya. Ini di seperempatnya. Kita langsung saja mungkin sekitaran sini kita rotasi R sedikit-sedikit. Oke, I rotation langsung ke sini R I dan rotation. Yap, ini sudah lebih bagus. Oke ya. Ya, intinya di sini saya hanya ingin memberikan dasar bagaimana cara bouncing ball. Mungkin masih banyak sekali kekurangan. Intinya saya bukan master dalam membuat animasi. Di sini saya juga belajar dan saya hanya ingin sharing ilmu apa yang saya miliki. Semoga kalian mengerti dan paham. Ini adalah basic dari bouncing ball. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke materi dasar selanjutnya, yaitu rendering, compositing, dan juga video editing nantinya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kalian paham dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.